Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan analisa saham-saham ledakan volume untuk penutupan tanggal 24 November 2023. Ya, kita baru bikin analisanya di hari Minggu ya. Oke, kita mulai pertama dengan perintah SCR Vibum. Untuk mengetahui apa saja saham-saham yang meledak kemarin tanggal 24, ada BRIS, Dinar, TAPG. Kita akan mulai pembahasan BRIS dengan pertama kita cek Speedo BRIS ya, Speedo BRIS. BRIS saat ini berada di zona grid, jadi dia demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lanjut dengan Star BRIS ya. Oke, ini BRIS ini luar biasa. Dia harusnya sepertinya ini ada terjadi akselerasi yang kuat. Sudah hampir berapa lama nih ya, Bapak Ibu. Jadi BRIS sekarang berada di zona grid bersama dengan sektor finance-nya. Kita lihat weekly-nya dulu. Penasaran Star BRIS? Ini analisa singkat, jadi kita tidak berapa lama. Oke, BRIS ini untuk saham weekly-nya di hari tanggal 24 ini, penutupan tanggal 24, dia masuk ke zona panic, berada di zona panic dan sekarang mengarah ke hope. Mungkin akan menjadi habis panic terbitlah hope. Ini bagus sekali kalau dia bisa habis panic terbitlah hope. Oke. Oke, itu dia. Sekarang kita mulai dengan VPA weekly BRIS. Jadi kalau memang analisa singkat ini tidak banyak-banyak, kita akan lihat weekly-nya dulu. Oke, weekly BRIS dia tampaknya seolah-olah dia berada di fase sedang berada di fase konsolidasi, seolah-olah dia sedang terjadi akumulasi karena tidak membentuk new low ya. Ini ada spring sedikit. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah paham tentang rumusan dari volume price analysis ya, Wyckoff analysis, kita lihat di sini ada spring, lihat nih volumenya. Jadi memang kalau ini menjadi spring di weekly, ini mungkin menjadi the best time for buying. Lalu dia koreksi dulu sedikit ke bawah, memberikan second chance to buy. Nah, kalau dia naik ke atas, maka patternnya sudah terbentuk low, high, high, low, higher high, mungkin di time frame yang lebih tinggi. Oke, jadi agak penasaran, saya akan lihat weekly monthly-nya dulu ya. VPA monthly BRIS. Ini kayaknya datanya kepotong ya. Iya, datanya kepotong nih. Oke, dia sempat ada spring. Di monthly-nya ada spring, Bapak dan Ibu. Ada cucuk, tapi tidak. Biasanya konsep dari spring itu bukan untuk monthly ya. Jarang stop loss hunter terjadi di monthly. Oke, tapi candlenya kebetulan mirip. Oke, sekarang kita lihat VPA BRIS. Kita lihat untuk daily-nya. Oke, dia masih ada catatan kurang mengenakan bahwa di sini ada kicking gap. Gap di sini kalau kita definisikan adalah kicking gap. Jadi kalau saham itu mau lari kencang, dia harus ada dia biasanya terjadi kicking gap ya. Jadi dia akan naik tapi nanti suatu saat akan tutup juga akhirnya. Jadi di sini dia punya double top ya. Syaratnya ini tidak lebih rendah close-nya ya Bapak Ibu. Kalau lebih rendah tidak valid. Lalu setelah itu dia naik low boom. Jadi memang ada ledakan volume, tapi sayang kalau bentuk seperti ini seolah-olah dia terjadi churn nih Bapak Ibu. Benar nggak churn? Oh ya benar churn ya. Terjadi churn, kenapa dia coba naik ke atas lalu ada yang profit taking? Karena sebelah sini adalah supply. Supply-nya mulai masuk, jadi seolah-olah dia naik, tapi sebenarnya ini naik karena ada churn. Jadi ada volume yang sell-nya masuk ya. Ini churn itu saya jelaskan di workshop volume price analysis. Tutorialnya ada sepertinya di tutorial VSA kalau nggak salah, mudah-mudahan masih ada. Oke ya, jadi kita lihat di sini mungkin zona supply. Oke, kita lihat sekarang VBP weekly BRIS bagaimana dengan. Oh iya, betul. Betul, ini adalah supply weekly pula gitu. Supply-nya weekly juga akan kuat ini Bapak Ibu. Tapi kalau ini berhasil dia break, maka dia akan kejar ini. Ini juga ada supply. Target tertinggi adalah ini. Ini adalah disebut dengan sell mother candle ya.
Jadi supply-nya ini agak berat juga ditahan kalau lihat banyak yang nyangkut di angka 1800 ini ya. Tapi selagi dia tidak berhasil membentuk new low lagi, tambahan new low aman lah ya. Jadi kalau kita tunggulah Bapak Ibu, dia break membentuk high low high di weekly-nya, maka target berikutnya adalah zona supply. Ini tidak sekuat ini Bapak Ibu. Ini banyak nih ya. Ini juga banyak juga berapa bulan nih, 1 2 3 4 bulan. Ya gitu dulu Bapak Ibu, kalau dia malah membentuk new low baru batal ya Bapak Ibu, kita harus kejar yang demand di bawah. Oke, kita lihat daily-nya. PBP weekly breeze PBP breeze. Iya, ini ya yang tadi masuk, yang saya ceritakan, ini dia supply-nya mulai masuk. Nanti dia naik ke atas, yang di sini nyangkut di sini nih menjadi supply masuk lagi. Tapi bisa saja dia naik, dia turun dulu, dia naik lagi, turun lagi. Ya gitu, dia absorb orang-orang yang nyangkut di sini untuk ini tergantung demand-nya kuat atau enggak. Mudah-mudahan kuat. Kalau berhasil dia break, maka otomatis di sini menjadi demand karena dia mengabsorb supply. Oke, berikutnya kita akan cek wave breeze. Wave. Oh, wave-nya bagus ya. Kenapa bagus? Bapak Ibu dengar penjelasannya ya. Jadi Bang BSI, dia sudah bottom dari sini ya. Dari sini kalau kita lihat dia low, lalu membentuk new low, low. Nah, ini semakin lama meningkat, ini semakin lama semakin untuk downtrend ya. Peningkatan volume ini membuat downtrend ini valid. Lalu setelah itu dia naik ke atas, dia menjadi warna hijau ya. Nah, di mana terjadi perubahan tren itu mulai valid? Lihat di sini, dia tidak membentuk new low, lebih low dari ini dia tidak membentuk, maka volumenya juga tidak lebih rendah. Lalu ditambah dengan mulai, kalau kita tarik garis, ya mulai mungkin yang inilah ya, yang sebelah sini. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mulai di sini, dia sudah break lebih tinggi. Dari sini sudah terlihat terjadi perubahan tren. Ya, jadi nanti kalau dia turun sendiri dikit, itu untuk koreksi mungkin merahnya segini saja. Tapi nanti kalau hijaunya lebih besar, dia membentuk tren baru. Itu di daily-nya. Jadi saya rasa memang untuk breeze dari wave volume ini membentuk tren baru. Tadi ada lupa ya. Evol-nya lupa. Evol breeze ya. Oke, jadi wave volume terjadi perubahan trennya. Kalau lihat di sini ya, dia membentuk new high. Ya, volumenya tidak terlalu signifikan ya Bapak Ibu. Besar ya, besar. Jadi ditekan volume tapi hampir sama dengan yang sebelumnya. Ini ada asalnya besar. Jadi kalau mau bikin stop loss, kita cari yang terdekat ini. Bisa stop loss. Stop loss bisa di sini atau di sini. Sekarang ini karena tidak berhasil close di atas, kita tidak jadi menaikkan, belum menaikkannya. Karena dia akan rentan untuk turun lagi, membentuk new low. Oke. Begitu saja ya Bapak dan Ibu untuk analisa singkat breeze kali ini. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.